itu pakai ilmu forensik, otopsi forensik. Itu jenazah harus diperiksa. Dan ini pernah terjadi sama almarhum Trio Fauqi. Almarhum Trio Fauqi itu umur 22 tapi. Dan itu terjadi otopsi, diangkat. Jenazah diangkat, diotopsi, tidak ditemukannya penyebab penyakit lain. Bayangin ya, yang udah diotopsi itu dikatakan nggak ada penyebab penyakit lain, penyebab kematian lain nggak ada. Tapi begitu ditanya apakah ini karena vaksin, mereka jawab belum tentu karena vaksin, kami nggak bisa menjawab. Nah, yang lucunya ini nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tutup santai itu bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, konten gue kali ini gue lagi di Bandung, masih di Bandung, lagi ngawal Habib Bahar ya. Mudah-mudahan lancar semuanya, berkah semua. Cuman ini gue tadi dapat kiriman berita. Ini berita ngegemesin sebenarnya berita nih. Ya, itu di CNBC Indonesia. Kemenkes buka suara soal 2 anak meninggal usai vaksin. Ini Kemenkes yang kita lagi tunggu kapan kita mau diskusi terbuka. Ini bab ini akan menjadi catatan buat kita untuk Kemenkes. Kita baca ya, 2 Januari 2022 oleh Ferry Sandi, CNBC Indonesia. Pemerintah mengklaim hingga kini belum ada kasus kematian akibat vaksinasi COVID-19. Bantahan ini terkait 2 anak yang meninggal pasca penyuntikan vaksin COVID-19. Jadi nggak ada. Kan gue udah bilang, nggak mungkin ada. Mau banyak orang kena micin nih, kagak ada. Pemerintah akan bilang itu bukan karena micin. Mereka taunya pokoknya nyuruh aja. Masya Allah ya. Ini bagaimana orang yang kejadian itu kan tanggal berapa itu ya, kejadian anak di Jombang itu 2 hari lalu ya. Hanya berapa hari mereka udah bisa bikin kesimpulan. Loh, kalau mau tahu itu kesimpulannya bukan karena micin, itu harus ada otopsi. Dan otopsi itu prosesnya lama. Ini nggak ada otopsi, tiba-tiba disimpulkan bukan karena micin. Bilang aja kita nggak tahu ini karena apa, gitu masih mending. Karena belum diotopsi. Tapi ini nggak diotopsi, tapi mereka bisa menyimpulkan. Dari mana kesimpulannya? Pakai ilmu apa itu? Menyimpulkannya pakai ilmu apa? Kedokteran dari mana ini? Ini Kemenkes bisa begini, gimana caranya nih? Ini yang ngomong jubirnya nih pasti nih. Kayaknya nih. Data Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Komnas KIPI hingga 30 November 2021 menunjukkan sebanyak 363 KIPI serius yang dilaporkan di seluruh provinsi di Indonesia. Namun kasus meninggal sampai saat ini belum ada. Kopi gua nggak enak pagi ini. Dibilang belum ada. Iya Pak, yang kemarin itu apa? Enggak, itu kalau yang satu karena yang sunat, yang cowok kan katanya bupatinya itu habis khitan. Nah yang terakhir yang cewek habis apa? Rebonding. Ya habis rebonding terus mati gitu ya. Kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Iya dah. Ya. Terkait dengan laporan kasus meninggal yang diduga akibat vaksinasi di Kabupaten Jombang dan Kabupaten Bone, pihaknya menyatakan telah melakukan audit bersama dengan Komda KIPI
dan Dinkes setempat pada tanggal 30 Desember 2021. Hasilnya setelah diinvestigasi, keduanya tidak terkait dengan micinisasi COVID-19. Nih yang gue mau nanya nih, buat Kemenkes nih, auditnya pakai apa? Pakai cara apa audit kalau nggak ada autopsi? Ya, itu pakai ilmu forensik, autopsi forensik. Itu jenazah harus diperiksa. Dan ini pernah terjadi sama almarhum Trio Fauqi. Almarhum Trio Fauqi itu umur 22 tapi, dan itu terjadi otopsi, diangkat. Jenazah diangkat, diotopsi, tidak ditemukannya penyebab penyakit lain. Bayangin ya, yang udah diotopsi itu dikatakan nggak ada penyebab penyakit lain, penyebab kematian lain nggak ada. Tapi begitu ditanya apakah ini karena vaksin, mereka jawab belum tentu karena vaksin, kami nggak bisa menjawab. Nah, yang lucunya ini nggak ada otopsi, nggak ada apa, mereka bilang audit. Apanya diaudit, Pak? Apanya yang diaudit? Orang meninggal apanya diaudit kalau bukan otopsi? Kasus kematian di Kabupaten Jombang disimpulkan unclassifiable. Unclassified. Berarti enggak. Unclassified itu gimana ya? Tidak cukup data. Nah, kalau tidak cukup data, bilang tidak cukup data. Jangan bilang bukan karena micin gitu. Nah, terus karena apa, sayang? Karena apa? Mati itu pasti ada sebabnya, pasti. Sementara kasus kematian di Kabupaten Bone disimpulkan koinsiden dengan penyakit jantung bawaan, ucap Prof. Hindra. Profesor loh ini. Prof. Hindra yang terhormat. Kalau tahu ada penyakit jantung bawaan, waktu screening gimana? Waktu screening gimana? Apakah nggak ada yang tanggung jawab? Waktu periksa pertama gimana? Kan udah tahu nih, makanya di lapangan itu jangan memaksa orang gitu. Karena orang apa ya, punya penyakit bawaan itu jangan dipaksa gitu. Kadang-kadang di atas bilang nggak boleh penyakit bawaan ada untuk dimicin, tapi di bawah kebijakannya menekan micin. Ya, akhirnya orang yang penyakit bawaan karena keperluan sehari-harinya terpaksa menerima micin, akhirnya mati. Dan kalau udah mati, penyakit bawaannya yang dibawa. Aduh, Prof. Indra. Ya, Prof. Indra, ini Kemenkes ya. Mudah-mudahan kita ketemu sama Prof. Indra nih. Juru bicara micinisasi Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, ada lagi kan? Juga mengatakan bahwa antisipasi terjadinya KIPI merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah. Untuk itu pihaknya bekerjasama dengan Komnas KIPI di tingkat nasional dan Komda KIPI untuk terus memantau dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang perlu diedukasi itu ibu dan masyarakat barengan. Nggak semuanya masyarakat itu bodoh, Bu. Nah, ini contoh ya. Kebijakan dari Kemenkes itu kalau orang punya komorbid nggak boleh divaksin. Tapi di lapangan tanpa sertifikat micin, orang nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya orang pilihannya itu kadang-kadang terpaksa gua micin karena gua harus ini. Nanti kalau udah ada apa-apa, dibilang komorbid. Ya, ini aneh emang, logika terbalik nih. Satu orang punya penyakit bawaan, terus kena copet. Itu yang salah copetnya. Ini penyebab kematiannya copet. Penyakit bawaannya nggak ada tuh. Tapi kalau ada penyakit bawaan sama micin, langsung yang salah penyakit bawaannya tuh. Ini logikanya begitu terus ya, Bu. Bagi penerima micinisasi yang merasakan adanya efek samping pasca micinisasi, dapat langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan tempat dilakukannya micinisasi untuk melapor. Tidak diperlukan syarat apapun, ujar Dr. Nadia. Hotline virus Corona 119 Extension 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline sekian. Oke, jadi kesimpulannya buat rakyat Indonesia yang melihat ini, sudah banyak korban dan pihak Kemenkes, pihak-pihak terkait yang memangku kebijakan selalu jawabannya begini. Jadi ini kembali ke kita masing-masing. Anak kalian jaga, diri kalian jaga. Memang pilihannya sulit sekarang ini, serba sulit. Lu nerima micin dengan resiko dan konsekuensinya, lu nggak nerima micin dengan resiko dan konsekuensinya. Kalau Babe milih mana? Nggak nerima dengan segala resiko dan konsekuensinya.
apapun resiko dan konsekuensinya gue hadepin. Karena di sini gue berkeyakinan mandatori itu nggak boleh ada mandatori. Kita mau ngejar terus, hentikan ini mandatori. Karena pemaksaan ini itu udah melanggar hak asasi manusia, melanggar undang-undang, ya, melanggar undang-undang. Pemaksaan itu melanggar, dan terbukti di lapangan ternyata banyak orang yang nggak bisa menerima ini. Walaupun banyak yang sehat juga, sekali lagi kita nggak menutup kemungkinan banyak yang sehat itu banyak, tapi juga ada yang gagal, ada yang sakit. Jadi tolong hentikan pemaksaan. Itu aja dari gua, konten gua hari ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Insyaallah Habib Bahar hari ini diperiksa, mudah-mudahan yang terbaik yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Habib Bahar bisa bebas. Kita tunggu prosesnya. Insyaallah ketemu lagi di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabi. Dah.